Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang logika angka untuk prediksi soal TIU pada CPNS. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jika X adalah 19,95% dari 64 dan Y adalah 64% dari 19,95, maka pernyataan yang benar adalah A. X dan Y nilainya sama, B. X kurang Y sama dengan bilangan negatif, C. X per Y sama dengan 1/77, D. Y lebih besar dari X, atau E. Y sama dengan X tambah 1/19,95. Langsung saja kita bahas soal yang pertama ini adalah dengan kita petakan dulu nilai X-nya dan Y-nya. Jadi untuk soal ini kita tidak perlu mencari jumlah dari masing-masing nilai X dan Y. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini bentuknya adalah dari itu artinya perkalian, dan Y juga dari. Nah kalau kita lihat angkanya ini adalah angka yang sebenarnya sama tapi dibolak-balik. Langsung aja kita lihat ya bagaimana caranya. Kita lihat di sini X 19,95 dibagi 100 kali 64. Jadi kita bisa lihat di sini seperti ini. Kita keep dulu ya X-nya seperti ini. Kita nggak perlu cari jawabannya dulu dan kita langsung masuk ke Y. Y sama dengan 64/100 kali 19,95. Nah ini teman-teman seperti yang tadi aku bilang, ini hanya dibolak-balik angkanya. Kenapa? Kalau teman-teman cari hasilnya pun akan sama gitu, karena ini bentuknya adalah perkalian bukan penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi X dan Y akan memiliki nilai yang sama karena angkanya sama persis ya, hanya dibolak-balik. Makanya jawabannya adalah A, X dan Y nilainya sama. Oke, untuk soal yang kedua. Di sebuah toko alat tulis, harga 5 buku tulis dan 3 pulpen sama dengan Rp16.750. Dan harga 3 buku tulis dan 5 pulpen yang sama harganya Rp15.650. Jika X adalah harga sebuah buku tulis dan Y adalah harga sebuah pulpen, maka A. X lebih besar dari Y, B. X lebih kecil dari Y, C. X sama dengan Y, D. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan, atau E. X lebih besar dari 2Y. Nah untuk soal nomor 2 teman-teman, kita menggunakan metode substitusi. Untuk buku tulis tadi kita ganti menjadi huruf X dan pulpen menjadi huruf Y. Nah seperti ini kita lihat ya. Kita langsung substitusikan saja. 5X, 5 buku tulis, tambah 3 pulpen, tambah 3Y sama dengan 16.750. Dan begitu juga dengan 3X tambah 5Y, diambil dari sini, sama dengan 15.650 rupiah tadi ya. Nah, kita langsung bikin dalam dua persamaan. Persamaan yang pertama, 5X tambah 3Y sama dengan 16.750 rupiah tadi, 3X tambah 5Y sama dengan 15.650. Maka kalau kita lihat di sini, kita bisa langsung kurangkan ya. 5X dikurang 3X sama dengan 2X kurang 2Y sama dengan 1100. Nah kita bisa dapatkan dengan X kurang Y sama dengan 1100 dibagi 2 sama dengan 550. Nah karena tadi dia X-nya merupakan bilangan positif dan Y-nya merupakan bilangan positif juga, kalau dia sudah mengurangi di sini X mengurangi Y, maka sebenarnya X itu akan bernilai lebih besar. Tapi kita cross check aja ya teman-teman ya, sebenarnya bagaimana nilai dari X dan nilai dari Y. Tapi kita keep dulu nih, X kurang Y sama dengan 550 menjadi sebuah persamaan yang baru. Ini ya. Jadi X sama dengan 550 tambah Y. Langsung kita masukkan persamaan di yang sebelumnya, 3X tambah 5Y sama dengan 15.650. Nah kita substitusikan X ini ya kan, kita substitusikan X ini menjadi X yang ini. Oke, jadi kita masukkan saja 3 dikali 550 tambah Y tambah 5Y yang ini sama dengan 15.650. 16.550 didapatkan dari 3 kali 550, kemudian ditambah 3Y didapatkan dari 3 dikali Y sama dengan 3Y tambah 5Y sama dengan 15.650. Nah 3 tambah 5 sama dengan 8Y. Kemudian 15.650 dikurang, karena dari sini dia nilainya positif, jika dia berpindah ke sebelah kanan atau ke arah sebaliknya maka dia menjadi
kurang 1650 sama dengan 14.000, maka nilai Y sama dengan 1750. Oke, kita keep nilai Y-nya, langsung kita masukkan ke persamaannya. X kurang Y sama dengan 550, maka kita dapatkan setelah memasukkan nilai Y-nya adalah X sama dengan 550 ditambah Y, dan nilai Y-nya adalah 1750, maka X adalah 2300. Jadi kalau kita lihat di sini nilai X lebih besar dari nilai Y. Untuk soal yang nomor 3, jika P lebih besar dari 0 dan Q lebih besar dari 0, sedangkan X sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat, Y sama dengan P tambah Q dalam kurung pangkat 2, maka X lebih besar dari Y, BX lebih kecil dari Y, C X sama dengan Y, DX sama dengan 3Y, E 2X lebih besar dari 2Y. Nah teman-teman, untuk melihat ataupun memetakan jawaban dan pembahasan dari soal ini, kita lihat dulu nih di sini P lebih besar dari 0, artinya P bernilai positif karena setelah angka 0 adalah nilai 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Dan begitu juga dengan Q, nilainya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi teman-teman hati-hati karena bisa jadi tanda ini mengindikasikan suatu nilai tertentu. Kadang mau soalnya nyebutin Q lebih kecil dari 0, artinya peluang untuk angka itu bernilai negatif ada. Tapi kalau soal kita ini lebih gampang dan lebih simpel ya teman-teman ya. Langsung saja kita buka pembahasannya. Nah, seperti tadi yang udah aku jelaskan, maka kita bisa langsung memasukkan nilai X-nya P kuadrat tambah Q kuadrat. Kita tidak perlu mengotak-atik nilai Q atau nilai P-nya dengan menambahkan negatif atau minus karena dia pure positif. Dan begitu juga dengan nilai Y-nya sama dengan P tambah Q dalam kurung pangkat 2. Tapi ini kita breakdown ya teman-teman ya. Kita breakdown dengan cara ini P tambah Q dalam kurung pangkat 2, artinya P tambah Q di dalam kurung dikali P tambah Q dalam kurung. Nah, kita dapatkan hasilnya P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat. Nah, teman-teman, kita lihat jika X-nya P kuadrat tambah Q kuadrat saja, namun pada Y, P kuadrat ada juga Q kuadratnya ditambah 2PQ. Nah, kita lihat teman-teman ya. Maka kita lihat seperti ini perbandingan X dan Y-nya. Ada keserupaan ataupun kemiripan. Namun pada nilai Y itu ditambahkan dengan 2PQ. Artinya berapapun nilai dari P dan Q nanti ini jika ditambahkan dengan 2PQ maka akan mendorong nilai si Y menjadi lebih meningkat dibanding dengan X. Karena hanya sampai sini saja nilai mereka akan sama. Tapi ketika ditambahkan dengan 2PQ pada Y maka nilai Y akan meningkat. Jadi itu berkaitan dengan logikanya. Meskipun tidak disebutkan angkanya, tapi karena kita memiliki asumsi di awal adalah nilai positif, maka dia akan bernilai positif atau menambah nilai dari si Y tadi. Maka jawabannya adalah X lebih kecil dari Y. Untuk soal yang keempat, jika M adalah jumlah bilangan prima di antara 6 sampai 12 dan N adalah jumlah bilangan prima di antara 15 dan 18, maka A. M lebih kecil dari N, B. M lebih kecil dari N tambah 1, C. M sama dengan N kurang 2, D. M sama dengan N tambah 1, atau E. M kurang 2 sama dengan N. Nah, maka kita lihat di sini teman-teman, pembahasannya adalah M sama dengan jumlah bilangan prima di antara 6 sampai 12. M sama dengan nilai apa saja tuh yang ada, nilai bilangan prima apa saja yang ada di antara 6 sampai dengan 12. Ingat teman-teman, bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Contohnya adalah 1, 3, 5, 7, 11, ya kan? Nah, kalau dia antara 6 dan 12 ada bilangan prima 7 dan ada 11. Nah, maka kita ikuti petunjuknya jumlah. Berarti 7 tambah 11 sama dengan 18. Nah, selanjutnya N sama dengan jumlah bilangan prima di antara 15 dan 18. Di antara 15 dan 18 bilangan prima yang ada adalah 17.
Jadi M-nya sudah dapat 18, N-nya sama dengan 17. Jadi kita tinggal cross check saja ke opsi dari soal yang ada. M lebih kecil dari N. Kita lihat nih teman-teman, M-nya 18 lebih kecil dari 17. Jawabannya adalah salah, ya kan? Karena 18 itu lebih besar daripada 17. Kita lihat cross check yang B. Ternyata juga salah, karena 18 lebih kecil dari 18 itu adalah pernyataan yang tidak tepat. Yang C, 18 sama dengan 17 kurang 2. Tidak ya teman-teman ya. Yang D, 18 sama dengan 17 tambah 1. Ya benar. Nah kalau yang E otomatis salah. Maka jawabannya yang tepat adalah D, M sama dengan N tambah 1. Soal kelima, jika X sama dengan 2,1234 tambah 2,2345 tambah 5,7654 dan Y sama dengan 10, maka A. X lebih besar dari Y, B. X lebih kecil dari Y, C. X sama dengan Y, D. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan, atau E itu adalah 2X lebih kecil dari Y. Nah teman-teman, untuk menjawab soal nomor 5, kadang-kadang kita sudah malas duluan melihat angka di belakang komanya. Jadi kita mikir, aduh ini akan memakan waktu lama. Teman-teman, kalau ada soal seperti ini, kalau memang waktu kita juga tidak cukup ya, atau mungkin terbatas, kita bisa pakai dengan cara bermain dengan pembulatan. Kenapa saya bilang kita bermain dengan pembulatan? Karena angka pembandingnya adalah angka 10. Artinya kita bermain dengan pembulatan sampai 2 di belakang koma saja, itu sudah cukup untuk membandingkan nilai X dan nilai Y-nya. Kita lihat ya teman-teman ya. Nah, kita bisa bulatin ini menjadi 2,12. Ini kita bulatin 2,23. Ini kita bulatin 5,76, dan ini akan membantu kita dalam melakukan perhitungan. Dan jika kita hitung, angkanya adalah 10,11. Artinya X lebih besar daripada Y. Untuk soal yang keenam, jika 2X tambah 2,143 sama dengan 8, Y tambah 3 sama dengan 4,231, maka ini kita bermain dengan persamaan ya teman-teman. Kalau udah muncul seperti ini, kita lihat ini apa bisa kita bentuk persamaan atau tidak. Tapi kalau untuk soal ini, karena di pernyataan pertama dia hanya bermain dengan nilai X, di pernyataan kedua dia mencari nilai Y, maka ini sebenarnya tidak perlu untuk persamaan, kecuali jika tadi dia katakan seperti ini, 2X tambah 2,143 Y sama dengan 8. Nah itu jika ada X dan Y di pernyataan pertama ini, maka kita bisa bermainkan dengan persamaan. Tapi kalau dia sudah seperti ini, kita tinggal cari nilai X dan nilai Y-nya saja ya. Kita masuk saja ke pembahasan. Nah, 2X tambah 2,143 sama dengan 8. Nah, ini bisa kita kecilkan untuk mendapatkan nilai X-nya. Jadi kita gunakan pembagi 2 agar X-nya ini bisa kita turunkan. Ya kan, 2X dibagi 2 sama dengan X. Nah, begitu juga 2,143 ini kita bagi 2 sama dengan 1,0715, dan 8 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi kita lihat nih, X sama dengan 4 dikurang. Nah, ini kenapa teman-teman jadi kurang? Karena di sebelah kirinya ini adalah tambah. Ketika kita pindahkan melewati lintas dari sama dengan ini, maka dia menjadi kurang 1,0715. Maka nilai X-nya adalah 2,9285. Untuk nilai Y, kita lihat teman-teman, Y tambah 3 sama dengan 4,231, maka Y sama dengan 4,231. Di sini dia tanda tambah, tapi karena dia kita pindahkan melewati tanda sama dengan, maka nilai positifnya berubah menjadi negatif. Ya, menjadi Y sama dengan 1,231. Maka kita lihat di sini X lebih besar dari Y. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal logika angka. Selamat belajar ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini.